Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus kiranya menyertai saudara dan menyertaiku juga. Firman Tuhan pada hari ini tertulis di Efesus 3 ayat 12. Demikian pembacaan firman Tuhan. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam suatu ilustrasi khotbah diceritakan demikian. Ada seorang anak yang sedang dipandu oleh ayahnya untuk belajar mengemudi mobil. Pastilah si anak grogi dan cemas, karena itu pengalaman pertamanya. Tiba-tiba saja, langit yang cerah berubah menjadi gelap. Hujan deras diiringi oleh deru halilintar, membuat si anak semakin cemas dan ketakutan. Tangannya gemetar memegang setir mobil, kakinya tak kuasa menginjak gas atau rem. Lalu ia mengatakan, "Ayah, lebih baik kita berhenti sejenak menunggu hujan badai ini berhenti, atau lebih baik lagi bila kita putar balik." Namun reaksi si ayah tampak tenang, tak gemetar ataupun takut. Seakan-akan hujan badai itu baginya adalah hal yang biasa ia lewati. Lalu si ayah menyahut, "Teruslah injak pedal gas dengan stabil dan perlahan. Kita lanjutkan perjalanan walau hujan badai menghadang." Dalam rasa cemas dan takut yang masih campur aduk, si anak melakukannya. Ia terus mengemudikan mobil. Dan tiba-tiba saja, langit di hadapan mereka mulai cerah dan hujan pun reda. Lalu si ayah mengatakan, "Berhenti, mari kita keluar dari mobil." Si ayah menunjukkan kepada anaknya bahwa di belakang hujan badai masih berlangsung, dan begitu banyak orang yang masih terjebak karena mereka memilih berhenti dan memutar balik. Saudara dan sahabatku dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini bila kita baca secara utuh mulai dari ayat 1 sampai 13 adalah kesaksian iman Paulus mengenai dirinya yang dipanggil untuk melayani orang-orang non-Yahudi. Dalam istilah perfilman, ini merupakan mission impossible. Mengapa? Karena Paulus sendiri adalah orang yang hina, yang tangannya penuh dengan darah. Lalu ditambah lagi pemahaman saat itu, hanya bangsa Yahudilah bangsa pilihan yang layak menerima belas kasih dan anugerah Allah, sementara bangsa lain tidak. Namun, Tuhan Allah di dalam dirinya Yesus Kristus dan dalam kuasa Roh-Nya yang kudus justru menembus tembok-tembok pembatas dan penghambat. Tuhan melayakkan Paulus yang telah melakukan dosa. Tuhan memberinya roh keberanian untuk terus memberitakan Injil. Dan juga bagi bangsa-bangsa non-Yahudi, Tuhan selalu membuka jalan agar di dalam Yesus semua orang termasuk semua ciptaan, dan dalam hal ini juga non-Yahudi mendapat jalan masuk kepada Allah dengan penuh iman dan kepercayaan. Hal demikian khususnya bagi bangsa Batak sudah sangat dirasakan. Dulu para misionaris di tanah Batak mendapat banyak tantangan, hambatan, dan batasan. Ada yang dipaksa pulang ke negaranya, ada yang dibunuh, ada yang direncanakan untuk dibunuh di tanah Batak.
Tapi Tuhan selalu memberi keberanian dan membuka jalan bagi para misionaris dan juga orang-orang Batak. Sehingga hari ini kita bangsa Batak bisa menikmati Injil dan memperoleh keselamatan yang dari Allah di dalam Yesus Kristus. Saudaraku dan sahabatku, mungkin hari ini atau di hari yang lalu, saudara memiliki tembok pembatas, tembok penghambat. Lalu saudara menghadapi banyak ancaman, tantangan, dan masalah yang rasanya tak mungkin untuk diselesaikan dengan tuntas. Maka ingatlah firman Tuhan hari ini. Di dalam Yesus Kristus, kita beroleh keberanian, dan bagi kita orang percaya, terbentang jalan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami beroleh keberanian di dalam iman kepadamu. Dan Engkau selalu memberi kami jalan keluar atas setiap masalah dan pergumulan kami. Kuatkan kami Tuhan untuk menjalani kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami. Di dalam Yesus Kristus dan kuasa Roh-Mu yang kudus kami berdoa kepadamu. Amin.